Hai sahabat langit, berjumpa lagi dengan Cikgu Ais. Kali ini, Cikgu akan bercerita banyak terkait atmosfer. Cikgu akan ditemani astronot lain untuk bercerita terkait atmosfer. Hai Cikgu, bumi tampak biru ya dari luar angkasa ini. Indah sekali. Hai Lisa, betul sekali, indah dan menawan. Makanya, bumi disebut planet biru. Cikgu, apakah hanya bumi saja yang mendukung adanya kehidupan? Pertanyaan yang bagus, Lisa. Baik, pertanyaan-pertanyaan Lisa akan Cikgu jawab dengan diskusi bersama terkait atmosfer ya. Lisa, tahu nggak kalau atmosfer itu berasal dari bahasa Yunani? Atmos yang artinya udara dan sfera yang artinya lapisan. Jadi atmosfer itu lapisan udara. Kalau kita ibaratkan, atmosfer itu seperti beli sesuatu, kemudian dibungkus menggunakan kantong plastik hingga berlapis-lapis. Nah, semacam itulah atmosfer bumi. Atmosfer terdiri dari lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Berarti Andi, bumi ini aman banget dong kalau begitu. Sebab ada lapisan udara yang melindunginya, yang tadi dinamakan atmosfer itu kan? Lapisan yang pertama yaitu troposfer, lapisan yang paling bawah dari atmosfer. Ketinggian di khatulistiwa mencapai 18 km, sedangkan di kutub mencapai 8 km. Pada lapisan ini terjadi segala fenomena cuaca, seperti hujan, angin, awan, dan petir. Lapisan yang kedua pasti stratosfer. Terletak di atas lapisan troposfer sampai ketinggian 50 km. Pada lapisan ini terdapat ozon yang berfungsi melindungi bumi dari pancaran sinar ultraviolet dan matahari yang berlebih. Lapisan yang ketiga yaitu mesosfer. Lapisan ini terdapat di atas lapisan stratosfer pada ketinggian 50-75 km. Pada lapisan ini, meteor akan terbakar. Antara lapisan ini dan lapisan stratosfer dibatasi oleh stratopos. Lapisan keempat yaitu termosfer. Lapisan ini terdapat di atas lapisan mesosfer dengan ketinggian 75 sampai 650 km. Lapisan ini disebut juga lapisan ionosfer. Lapisan ini berguna untuk penyebaran gelombang radio. Nah, lapisan yang kelima yaitu lapisan eksosfer. Lapisan ini terdapat di atas lapisan termosfer. Lapisan ini merupakan lapisan terluar dari atmosfer bumi. Andi dan Lisa hebat. Yuk kita lanjutkan diskusi terkait cuaca dan iklim. Namun, kita harus turun dulu ke bumi ya. Hai Cikgu! Hai Cikgu! Ada yang tahu apa saja unsur-unsur cuaca dan iklim? Saya Cikgu, saya tahu. Saya Cikgu, saya tahu. Saya Cikgu, saya tahu. Oke, silakan. Unsur-unsur pembentuk cuaca itu ada suhu, tekanan udara, kelembaban udara, angin, awan, dan curah hujan. Suhu udara adalah keadaan panas udara yang disebabkan oleh pemanasan matahari. Pemanasan udara sendiri ada dua proses, yaitu secara langsung melalui proses absorpsi, refleksi, dan difusi, serta pemanasan tidak langsung melalui proses konduksi, konveksi, adveksi, dan turbulensi. Faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya panas yang diterima bumi yaitu sudut datang matahari, lamanya penyinaran, keadaan tanah, awan, angin, arus laut, dan relief bumi. Kalau refleksi itu pemanasan matahari terhadap udara, tetapi dipantulkan kembali ke angkasa. Absorpsi
yaitu penyerapan unsur-unsur radiasi matahari yang menyerap itu oksigen, nitrogen, ozon, hidrogen, dan bumi. Nah, kalau difusi berupa sinar gelombang pendek biru dan lembayung berhamburan ke segala arah. Pemanasan tidak langsung tadi meliputi konduksi, konveksi, adveksi, dan turbulensi. Kalau konduksi itu pemberian panas oleh matahari pada lapisan udara bagian bawah, kemudian lapisan udara tersebut memberikan panas pada lapisan udara di atasnya. Kalau konveksi, pemberian panas oleh gerak udara vertikal ke atas. Kalau adveksi, pemberian panas oleh gerak udara yang horizontal atau mendatar. Sedangkan turbulensi, pemberian panas oleh gerak udara yang tidak teratur dan berputar-putar ke atas. Tekanan udara merumuskan tekanan yang diberikan oleh udara karena beratnya pada setiap luas 1 cm persegi bidang datar di permukaan bumi sampai batas atmosfer. Sedangkan kelembapan udara adalah kandungan uap air yang terdapat dalam 1 meter kubik massa udara. Kelembapan udara ada 2, yaitu mutlak dan relatif. Angin. Angin merupakan udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan maksimum ke daerah yang bertekanan minimum. Gerak udara ada 3, yaitu konveksi, adveksi, dan turbulensi. Jenis-jenis angin di Indonesia antara lain angin pasat, angin muson, angin lokal. Angin lokal sendiri ada angin darat, angin laut, angin gunung, angin lembah, dan angin fon. Angin fon di beberapa tempat memiliki nama yang berbeda, seperti Gending di Probolinggo dan Pasuruan, Bohorok di Deli Serdang, Brubu di Sulawesi Selatan, Kumbang di Cirebon, Wambrau di Biak, Papua. Curah hujan. Curah hujan di Indonesia tinggi. Hal ini disebabkan karena Indonesia terletak di daerah tropis. Banyak terdapat pegunungan tinggi, terletak di antara 2 samudra, dan dihembus angin muson barat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur cuaca dan iklim yaitu suhu, tekanan udara, kelembaban udara, angin, awan, dan hujan. Cikgu, namun hujan sendiri ada banyak jenisnya, seperti hujan zenital, hujan orografis, hujan frontal, hujan sinkronal, dan hujan musim. Untuk awan sendiri, dibagi berdasarkan ketinggiannya. Ada awan rendah, ada awan menengah, dan ada awan tinggi. Yang termasuk awan rendah itu seperti stratocumulus, cumulonimbus, dan stratus. Untuk yang awan menengah seperti altocumulus, altostratus. Untuk yang awan tinggi seperti cirrus, cirrocumulus, dan cirrostratus. Pembagian iklim ada 5. Yang pertama, iklim menurut garis lintang. Kemudian yang kedua, iklim menurut Weykopen. Kemudian yang ketiga, iklim menurut Schulhoff. Kemudian yang keempat, iklim menurut Schmidt-Ferguson. Dan yang kelima, iklim menurut Haldeman. Iklim menurut garis lintang ada 5, yaitu iklim daerah tropis, subtropis, sedang, dingin, dan kutub. Kalau digambarkan, seperti apa ya ilustrasi iklim berdasarkan garis lintang itu? Kurang lebih ilustrasinya begini, untuk iklim menurut garis lintang, atau biasa kita sebut juga sebagai iklim matahari. Dari 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara, dan 23,5 derajat lintang selatan itu merupakan iklim tropis. Dari lintang 23,5 derajat lintang utara maupun lintang selatan sampai 40 derajat lintang utara maupun lintang selatan itu iklim subtropis. Dari 40 derajat lintang utara atau lintang selatan sampai 66,5 derajat lintang utara atau lintang selatan itu iklim sedang.
dan dari 66,5 derajat lintang utara atau lintang selatan sampai 90 derajat lintang utara atau lintang selatan disebut juga dengan iklim kutub atau iklim dingin. Nah, dari iklim menurut garis lintang, kita juga bisa melihat sedang musim apa di belahan bumi kita. Misalkan, pada tanggal 21 Maret, di belahan bumi utara sedang musim semi, karena saat itu posisi matahari ada di khatulistiwa. Nah, kalau di belahan bumi selatan, pada tanggal 21 Maret sedang musim gugur. Pada tanggal 21 Juni, di belahan bumi utara sedang musim panas, karena matahari tepat berada di belahan bumi utara. Berarti di belahan bumi selatan sedang musim dingin di tanggal tersebut. Kemudian pada tanggal 23 September, di belahan bumi utara sedang musim gugur. Sedangkan di belahan bumi selatan sedang musim semi. Dan yang terakhir pada tanggal 22 Desember, di belahan bumi utara sedang musim dingin. Sedangkan di belahan bumi selatan sedang musim panas. Nah, negara kita, Indonesia, kalau berdasarkan garis lintang dan bujurnya, berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Pada dasarnya, iklim di Indonesia dipengaruhi oleh angin muson, yaitu angin muson barat yang terjadi bulan Oktober sampai April, yang mengakibatkan adanya musim penghujan. Dan angin muson timur, yaitu dari bulan April sampai Oktober, yang mengakibatkan musim kemarau. Pembagian iklim yang kedua menurut Wyckopen. Wyckopen membagi iklim berdasarkan rata-rata curah hujan dan temperatur atau suhu. Iklim menurut Wyckopen itu ada 5, yaitu iklim A, iklim B, iklim C, iklim D, dan iklim E. Untuk iklim A yaitu iklim hujan tropis. Iklim A sendiri terbagi menjadi 3, AF, AM, dan AW. Untuk iklim B ada 2. Iklim B itu dikenal juga dengan iklim kering. Nah, iklim B yang ada 2 tadi ada BS dan BW. Kemudian yang ketiga yaitu iklim C atau iklim hujan sedang. Terdapat 3 yaitu CS, CF, dan CW. Kemudian yang keempat yaitu iklim D atau iklim hujan bersalju dingin. Ada DF dan DW. Kemudian yang kelima ada iklim E atau iklim kutub. Ada EH, EF, dan ET. Nah, persebaran iklim Wyckopen di Indonesia seperti berikut. Selanjutnya, iklim menurut Junghun didasarkan pada ketinggian dan jenis vegetasi. Junghun membagi iklim menjadi 4 zona. Yang pertama, zona panas, kemudian zona sedang, kemudian zona sejuk, dan yang tertinggi yaitu zona dingin. Zona panas itu dari 0 sampai 600 meter. Cocok untuk ditanami padi dan tebu. Kemudian, yang kedua yaitu zona sedang, dari ketinggian 600 sampai 1.500 meter. Cocok untuk ditanami tembakau, kopi, dan coklat. Kemudian zona sejuk dari ketinggian 1.500 sampai 2.500 meter. Cocok untuk ditanami kopi, teh, kina, dan sayuran. Dan yang selanjutnya yaitu zona dingin. Ketinggiannya lebih dari 2.500 meter. Di sini tidak ada tanaman budidaya, hanya cocok untuk tumbuhan lumut. Yang selanjutnya, iklim menurut Smith-Ferguson. Smith-Ferguson mendasarkan iklim ini pada jumlah rata-rata bulan basah dan bulan kering. Nah, untuk iklim menurut Smith-Ferguson seperti berikut. Yang selanjutnya, iklim menurut Alderman. Alderman mendasarkan pembagian iklim ini pada adanya bulan basah dan bulan kering yang berturut-turut. Menurut Alderman, iklim menurutnya ya seperti ini. Nah, sekarang kita juga harus tahu bahwa di bumi kita terjadi perubahan iklim secara global. Nah, perubahan iklim secara global dan dampaknya terhadap kehidupan itu seperti menaikkan suhu permukaan bumi,
permukaan air laut naik, kutub utara dan kutub selatan mencair, banjir di daerah pantai, dan adanya penyusupan air asin ke dalam air tanah dan sungai.